Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Moloy TV. Di video ini aku mau bahas tentang bunga dan angsuran. Bagaimana rumusnya, dan di sini ada soal yang aku mau bahas. Ini soal yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya. Bunga yang di sini khusus aku bahas bunga tunggal ya. Bunga tunggal. Sebelumnya aku jelasin dulu supaya kamu tahu bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk. Ini bunga majemuk. Bedanya seperti ini teman-teman. Kalau tabungan kamu, misalkan kamu menabung, disimbolin M aja ya, kamu menabung 100.000. Terus kamu dapat bunga, misalkan persennya ini 2% ya. 2% per periode ya. Maka untuk bunga tunggal periode pertama, ini akhir periode pertama ya. Akhir periode pertama bunga yang kamu dapatkan ya 2% dari 100.000. Yaitu coret nolnya 2, jadi 1000 kali 2, 2000. Ini periode pertama. Periode kedua, bunganya yang kamu dapatkan tetap sama, 2% dari 100.000. Yaitu ya pasti sama, bulan periode kedua kamu dapatnya 2000 juga. Nah, untuk bunga majemuk, ini misalkan kamu nabung 100.000. Terus persen bunganya 2% per periode. Maka periode pertama kamu dapat 2% dari 100.000. Nah, ini coret-coret dapat 1000 kali 2, 2000. Periode kedua. Nah, ini berbeda nih. 2% bukan dari 100.000 lagi untuk di bunga majemuk, tapi 100.000 yang sudah bertambah bunga ya, yaitu 102.000. Nah, di sini perbedaannya ya. Jadi bunga majemuk itu yang periode berikutnya bunganya itu berdasarkan simpanan awal plus bunga. Jadi bunganya ikut dibungain lagi ya. Coret 2 nolnya, tinggal 2 kali 1020. 2 kali 1020. Ini nolnya dicoret 2 ya. Jadi 0 4 0 2 2040. Jadi berbeda ya periode kedua. Ini bunganya tetap. Di bunga majemuk periode kedua bunganya bertambah karena bunga yang di periode pertama ikut dibungain juga, masukin ke dalam modal ya, sebagai modal untuk periode kedua. Jadi bedanya seperti itu teman-teman. Nah, tapi khusus di video ini karena ini materi SMP ya, jadi aku bahas di bunga tunggal. Nah, kemungkinan untuk bunga majemuk ini untuk materi SMA ya. Nanti aku akan, kalau kamu sudah di SMA, kamu bisa lihat untuk materi bunga majemuknya. Dalam hal ini kita akan bahas bunga tunggal. Dan angsurannya juga menggunakan bunga tunggal ya, dibungain terus kita cicil. Nah, langsung saja kita lihat rumusnya untuk bunga tunggal. Bunga tunggal rumusnya tinggal waktu kamu menabung dikali persen kamu menabung dikali sama modalnya. Nah, gitu. Jadi waktu di sini harus sama dengan persen ya. Kalau persennya per bulan, waktunya juga harus per bulan, seperti itu ya. Jadi kalau persennya per tahun, ya waktunya juga harus sama dalam tahun. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor yang pertama ya. Ini tentang bunga ya. Nanti angsuran aku jelasin pada saat masuk ke soal angsuran ya. Ini bunga dulu. Koko menyimpan uang di bank sebesar segini. Berarti ini M-nya sebagai tabungan awal nih. Ya. 1.500.000.
Pihak bank memberikan bunga sebesar 0,3%. Persennya ini 0,3 ya. Tentukan besar bunga yang diterima Koko selama 2 tahun. Waktunya selama 2 tahun. 2 tahun. Kita lihat nih, persennya ini kan per bulan ya. Jadi kita harus samakan dulu nih. Ini kan 2 tahun. 2 tahun kita samakan saja sesuai persennya. 2 tahun itu 24 bulan. Seperti ini ya. Maka ketika kamu tulis, tinggal kamu masukin waktunya berapa? 24 bulan kali persennya 0,3 per 100 kali simpanannya. Simpanannya 1.500.000. Maka ini bisa dicoret nolnya, jadi kamu tinggal hitung 24 kali 0,3. 0,3 itu aku bisa tulis, atau enggak aku tulis 0,3 dulu ya, nanti kamu bingung lagi. Ini 100-nya dicoret kok masih ada per 10 gitu ya. Ini 1.500.000 gitu ya, karena ada dicoret nolnya 2. Nah kemudian ini 24 kali 0,3 itu kan berarti 3 per 10 ya. Kali 15.000. Nah, kembali lagi nolnya boleh dicoret 1. Berarti kita tinggal hitung 24 kali 3 kali 1.500. Maka hasilnya ini 108.000. Seperti ini. Kemudian ini yang A ya. Yang B. Berapa jumlah simpanan Koko setelah 2 tahun? Simpanannya kita simbolin MN ya, simpanan akhir. Jadi teman-teman harus tahu nih, simbol-simbol ini M aku simbolin sebagai tabungan awal atau mula-mula ya, atau tabungan mula-mula. Terus P-nya ini persennya ya, persen. W-nya ini waktunya ya, waktu namanya dia menyimpan. MN ini total tabungan akhir. Nah ini MN-nya tabungan akhir itu ya berarti tabungan awal ditambah bunga. Saya tinggal hitung tabungan awalnya 1.500.000 ditambah 108.000. Berarti dapatlah ini 1.608.000 ya, 608.000. Ini. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Oke, untuk soal yang kedua, dia menabung sebesar 8 juta. Berarti ini sebagai modal awal 8 juta ya. Di sebuah bank memberikan suku bunga tunggal sebesar ini persennya 16%. Ingat ini per tahun. Pada saat diambil tabungan Gea menjadi, nah ini tabungan akhirnya 9.920.000. Berapa lama Gea menabung di bank tersebut? Yang ditanya waktunya berapa lama. Nah, pertama kita cari bunganya dulu. Ya. Bunganya kita bisa cari dengan tabungan akhir dikurang tabungan awal. Tabungan akhirnya 9.920.000 dikurang tabungan awalnya 8 juta. Maka ini hasilnya 1.920.000. Setelah dapat ini, maka kita tinggal masukkan ke rumus bunga sama dengan waktu dikali persen dikali modal. Bunganya 1.920.000. Waktunya ini yang ditanyakan berapa lama dia menabung. Persennya ini 16%, 16/100 ya. Dikali modalnya. Modalnya ini 8 juta. Maka kita tinggal hitung ini 100 bisa dicoret, nolnya 2. 16 kali 8, 128. Nolnya masih ada 4.
1 2 3 4. Jadi seperti ini 1920. Ini kali waktu ya, kali waktu. Nah, berarti mencari waktunya 1920.000 ada 1.920.000 dibagi 128. 128.000. Nah, karena nolnya sama-sama 4, ini kita bisa coret 4 ya. Berarti kita tinggal hitung 192 dibagi 128. Maka menghasilkan 192 dibagi 128. Nah, ini kalau kita sederhanakan di 1,5 ya hasilnya. Nah, 1,5 ini sama dengan, karena tadi persennya per tahun, berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun itu sama dengan 3,5 tahun, 1,5 tahun ya, atau 3/2 tahun. Kalau teman-teman mau jadikan bulan, ini tahun ya, karena persennya dalam tahun. Kalau teman-teman mau jadikan bulan, ya tinggal dikali 12 bulan aja ya. Waktunya 3/2 tahun. Mau jadikan bulan, tinggal 3/2 kali 12. Kita dapatlah 18. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini tentang angsuran, teman-teman. Angsuran ini rumusnya simpanan ditambah bunga, lalu dibagi dengan waktu ya. Jadi kamu ini M-nya ini, kalau tadi kan sebagai tabungan awal ya. Kalau soal angsuran, M-nya kita samakan dengan pinjaman ya. Pinjaman. Nah, pinjaman awal ya. Jadi pinjaman awal ditambah bunga, lalu dibagi dengan berapa lama kamu mau bayar. Nah, itulah cicilan angsuran. Bu Tata meminjam uang di koperasi sebesar 12 juta. Ini M-nya ya. M-nya sama dengan 12 juta. Sebagai modal usaha, bunga pinjaman yang diberikan kepada Bu Tata sebesar 15%. Persennya 15%. Ini per tahun ya. Jika jangka waktu pengembalian hanya 1 tahun, berapa besar angsuran per bulan yang harus dibayar Bu Tata? Ini waktunya 1 tahun. Dia mau balikin setelah 1 tahun. Nah, maka langkah pertama kita cari bunganya dulu. Bunganya itu waktu dikali persen dikali modal. Waktunya itu 1 tahun. Persennya ini 15/100 per tahun. Per tahun. Sehingga tahunnya bisa dicoret ya. Kemudian kali modalnya 12 juta. Berarti kita tinggal hitung 100-nya juga bisa dicoret nih dengan 0 yang ini ya. Jadi kita tinggal hitung 15 dikali 12, nolnya masih tersisa 4. 1, 2, 3, 4. 15 kali 2, ini kan 80 ya. 180 ya. Terus nolnya masih ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini kita mencari angsuran terlebih dahulu. Angsuran ini yang ditanyakan ya. Modal ditambah bunga. M ini pinjaman awal 1.800.000 ditambah bunga. Pinjaman awalnya 12 ya. 12 juta. Ini yang 1.800.000, ini yang bunganya ya. Jadi kalau kita tulis di sini deh ya, biar muat.
Ini ikutin rumusnya ya. Angsurannya sama dengan modalnya 12 juta ditambah bunganya 1.800.000 dibagi waktunya. Nah, waktunya dia kan berapa lama dia harus mengangsur per bulannya ya. Dia harus bayar hanya dalam waktu 1 tahun. Berarti ini 1 tahun pengen dicicil tiap bulan. Jadi 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Ini dibagi 12 nih. Waktunya dalam bulan. Ini 12 juta ditambah 1.800.000 jadi 13.800.000 dibagi 12. Nah, hasilnya 1.150.000 ini. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 4. Pak Didi meminjam uang di bank sebesar 9 juta. Nah, ini sebagai pinjaman awal ya, kita simbolin M, 9 juta. Terus angsurannya setiap bulan dibayar segini. Setiap bulan segini. Dalam jangka waktu 1,5 tahun. Nah, berarti ini kita simbolin MN nih, artinya pinjaman yang sudah dibungain ya. Itu angsurannya dikali dengan waktunya kan 1,5 tahun. Dia bayar setiap bulan, berarti ini dia bayar selama 18 bulan ya. 1,5 kali 12, 1,5 dikali 12 bulan. 1 tahun itu kan 12 bulan ya. Maka dia cicil sebanyak 18 kali nih. 18 bulan dia cicil. Sebesar segini. Berarti kita tinggal hitung 18 dikali 650.000 ya. Nah, ini sama dengan 11.700.000. Setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa dapatkan bunganya. Bunganya yaitu pinjaman akhir yang sudah dibungain dikurang dengan tabungan awalnya. Ini sama dengan 2.700.000. Kemudian dari sini kita bisa cari yang ditanya persen bunga per tahun. Tuh, bunga sama dengan, ini bunganya aku tulis agak jauh biar nanti pada saat penulisan angkanya muat ya. Bunga sama dengan waktu dikali persen dikali simpanan awal. Bunganya 2.700.000. Waktunya ini 1,5 tahun ya, atau 3/2 tahun. Persennya ini yang ditanyakan. Modalnya 9 juta. Kiri dan kanan kita sama-sama bisa bagi 100.000. Nolnya kita coret 5, ini kita coret 5 juga. Berarti ini 27 sama dengan 3/2 kali P kali 90. Kemudian sampai di sini 2-nya kita kali ke sini ya. Jadi 27 kali 2 sama dengan 3 kali 90 kali P. 3 kali 9 kan 27 ya. Kali P ini kita biarin aja 27 kali 2. Supaya 27-nya bisa dicoret ya. Jadi 2 sama dengan 10 kali P. Maka P-nya 2/10. Nah, sekarang ini 2/10. Kita mau jadikan dia persen ya. 0,2. Ini kan persen ini kan harusnya per 100 ya. Per 100. Nah, berarti besar P-nya sendiri ini tinggal P sama dengan 2/10 dikali 100. Berarti ini nolnya dicoret, dapatlah 20%. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman pengguna yang lain. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.